Shalom untuk kita semua. Apa kabar Ibu Bapak? Sehat, ya. Saya akan memulai firman ini dengan mengangkat sebuah lagu. Nanti saya bisa connect kepada Abang Ganteng Marga Purbanisan. Lagu ini beranjak dari sebuah kisah tentang sebuah keadaan perang saudara di Amerika Serikat. Dia terjadi pada tahun 1861 sampai 1865. Namanya perang tentu membawa kegelisahan, ketakutan, dan kegalauan. Orang-orang hidup di dalam ketakutannya, kapan kami akan menjadi korban dari senjata-senjata yang luar biasa pada saat itu. Lalu Ibu Bapak, seorang pendeta yang bernama Joseph Gilmore, dia melihat ketakutan itu, dia melihat kegelisahan itu, dia melihat kegalauan itu. Lalu di tengah-tengah situasi yang carut-marut tersebut, ketika konsentrasi masyarakat pada saat itu tentang kapan kami akan menjadi korban perang tersebut, lalu pendeta Joseph Gilmore itu menuliskan syair-syair lagunya. He Leaded Me. Dia menuliskan lagu yang membawa sebuah suasana yang berbeda. Tenanglah kini jiwaku. Sebuah suasana yang mencoba untuk mengalihkan ketakutan menjadi sebuah ketenangan. Sebuah upaya sehingga warga pada saat itu yang hidup di dalam ketakutan, yang kapan kami akan menjadi korban senjata-senjata ini di dalam perang saudara ini, akhirnya mereka bisa bergeser dari mindset ketakutan menjadi mindset ketenangan. Apa syair lagu tersebut? Tenanglah kini jiwaku. Boleh kita nyanyikan, Ibu Bapak? Kidung Jemaat 410. Maaf kalau saya tiba-tiba ya Bang. Seharusnya 3 kali koordinasi ya. Ya. 410 Kidung Jemaat. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Dia saat dan terjatuh, ku rasakan tangannya. Tuhan yang membimbingku, tak aku dipegang hatiku berserakan, tak aku dipegang teguh. Terima kasih untuk tim musik yang luar biasa. Ibu Bapak, terkadang ketika itu spontan, maka hasilnya lebih luar biasa. Dan saya merasakan, jadi kalau kata Anang, kalau ada Indonesian Idol, kalau Anang bilang seperti ini, kalau dia merinding, berarti lagu itu menyentuh sampai ke hatinya. Saya nggak tahu bagaimana Ibu Bapak, tapi syair itu adalah syair yang membawa kita kepada sebuah nuansa situasi yang memang benar Ibu Bapak, ada saatnya kita merasa gelisah. Ada saatnya kita merasa takut di dalam hidup.
Ada saatnya kita merasa bahwa kita nggak tahu arah kita kemana. Mungkin sama seperti warga Amerika Serikat ketika mereka menghadapi perang saudara tersebut. Mereka hanya menghitung-hitung hari dan waktu. Kapan kami akan mengakhiri pertandingan ini, dan kapan kami akan menjadi korban dari perang saudara ini. Mungkin kalau kita berada dalam situasi seperti itu, kita hanya mampu berserah dan menyerah kepada Tuhan. Dan agaknya ketika pendeta Joseph Gilmore itu menuliskan syair lagu tersebut, ada sebuah impian, ada sebuah harapan, ada sebuah keinginan. Sehingga orang-orang yang takut pada saat itu, mereka bisa move on, tidak fokus kepada ketakutan dan situasi perperangan itu, tapi mereka move on, fokus kepada Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai mereka, sehingga mereka merasakan, tenanglah kini hatiku. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Agaknya ini juga yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melihat latar belakang dari teks kita ini adalah ketika Yesus pada hari terakhirnya melaksanakan jamuan malam dengan para muridnya. Lalu seperti yang kita mengetahui bahwa di dalam proses perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, segala sesuatu sudah in-design by God. Sudah diaturkan oleh Tuhan Allah, Bapanya yang mengutus dia ke dunia ini. Maka Yesus juga paham bahwa ini nih saatnya aku akan berpisah dengan para muridku. Saatnya aku secara fisik akan meninggalkan mereka. Karena tidak lama lagi aku akan mati. Dan kalau kita melihat hari Kamis adalah sebuah kalender gerejawi ketika kita akan memperingati apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan setelahnya itu kita akan masuk pada tanggal 8 Juni. Kita akan masuk kepada peringatan tentang turunnya Roh Kudus. Jadi itu kan agenda-agenda itu atau katakanlah proses itu sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah, Bapa yang menyuruh Yesus Kristus untuk berkarya di dunia ini. Dan Yesus paham itu ibu bapak. Yesus paham bahwa ada saatnya mereka bersama-sama dengan para murid. Tapi ada saatnya juga Yesus akan meninggalkan para murid. Lalu persoalan muncul. Di mana persoalan itu? Karena ternyata fakta mempertontonkan bahwa ternyata keberadaan Yesus di dunia ini juga tidak semua orang mencintai dan menerimanya. Kita bisa melihat ya, bagaimana kisah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Ada banyak pihak yang tidak menginginkannya. Ada banyak pihak dan itu juga terlihat dari prosesi kematian Tuhan Yesus. Bahkan petinggi-petinggi juga tidak menyukai Tuhan Yesus dan menginginkan kematian Tuhan Yesus. Dan tidak hanya itu dipermulus dengan bagaimana Yudas yang bisa diperdaya dengan menjual Tuhan Yesus. Ini kan tanda-tanda dan realita di lapangan bahwa kehadiran Tuhan Yesus tidak serta-merta dicintai dan diterima oleh orang banyak. Yesus paham itu. Dia paham itu. Maka tidak menjadi sebuah keheranan. Adalah hal yang normal. Ketika Yesus memberikan penguatan kepada muridnya di akhir-akhir perjumpaan mereka. Jadi kalau saya katakan tadi bahwa teks ini berlatar belakang di jamuan malam. Lalu Yesus ingin meneguhkan para murid bahwa saatnya dia akan meninggalkan para murid. Lalu apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk meneguhkan para murid tersebut? Jadi tadi kita melihat faktanya adalah mereka pasti ada potensi untuk berhadapan dengan orang-orang yang menempatkan diri sebagai musuh mereka.
Karena itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Mereka mempunyai potensi untuk berhadapan dan menemui persoalan masalah yang berat dalam kehidupan mereka ketika mereka melanjutkan tugas pelayanan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Ibu Bapak? Yang pertama, Yesus mengatakan, sebetulnya disinilah terbukti, teruji ketaatan dan cintanya para murid kepada Tuhan Yesus. Teruji dengan cara bagaimana? Mendengarkan firman-Nya dan juga melakukannya. Jadi ibu bapak jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Sinabung ini, kita akan teruji ketaatan kita ketika kita mampu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi indikasi ketaatan kita itu bisa diukur melalui kehidupan kita hari lepas hari. Kembali, kenapa Tuhan Yesus mengatakan dan menekankan hal yang seperti itu? Kita kembali melihat situasi yang terjadi dan dialami oleh Tuhan Yesus. Terkadang kalau seandainya kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, maka kita akan ikut arus. Sehingga kita sampai kepada zona nyaman kita. Kan mau seperti itu. Kita mempunyai misi. Misi yang luar biasa baik. Tapi kita berhadapan dengan orang-orang yang mempertentangkan misi kita itu. Bisa jadi motivasi kita akan bergeser. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang mempertentangkan misi kita. Karena kita masih membutuhkan zona nyaman. Tapi Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, sebentar lagi aku tidak akan bersama dengan kalian ya. Tidak akan bersama dengan kalian. Lalu apa yang harus dilakukan? Ujilah ketaatan kalian. Dengan cara bagaimana? Mendengarkan dan melakukan firman-Ku. Walau dalam kondisi seperti apa, kondisi dengan segala sesuatu, bahkan ketika berhadapan dengan musuh sekalipun. Lalu pada poin yang pertama ini, Yesus mau mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau kita mau menguji ketaatan, kecintaan kita kepada Tuhan, dengarkan firman-Nya dan lakukan itu. Enggak cukup hanya mendengar, Ibu Bapak, enggak cukup hanya itu. Tapi Yesus mempunyai ekspektasi, Yesus mempunyai harapan yang lebih besar pada kita. Kita mampu menjalankan, melakukan firman-Nya, dan itulah tanda kita taat kepadanya. Kenapa Yesus menekankan hal yang seperti itu? Karena pada ayat yang berikutnya dikatakan, tapi sebaliknya, orang yang gak mencintai Tuhan Yesus adalah orang yang tidak mau dan mampu melakukan firman-Nya. Maka pada poin yang pertama ini, kebebasan ada pada kita, Ibu Bapak. Kita diberikan kebebasan untuk memposisikan diri kita sebagai orang yang mencintai dan taat kepadanya, atau sebagai orang yang tidak mencintai dan tidak taat kepadanya. Bagaimana caranya? Firman ini telah menjawab. Tapi paling tidak, Tuhan Yesus mengharapkan itu dilakukan oleh para murid. Dan Tuhan Yesus juga mengharapkan itu dilakukan oleh umat Tuhan yang hadir pada saat ini. Lalu pada poin yang kedua, apa yang dikatakan bahwa ada roh penghibur. Memang benar, Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka akan melanjutkan misi itu. Mereka akan melanjutkan pelayanan itu. Lalu ketika kembali kita kepada situasi realita yang terjadi, bahwa tidak serta-merta misi itu bisa berjalan dengan baik. Tapi ada sebuah jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Ada sebuah jaminan. Tentang apa? Teks kita mengatakan seperti itu. Seperti ini. Ayatnya yang ke-26. Baik, saya akan membacakan mulai dari 25 ya Ibu Bapak.
Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Jadi pesan terakhir ini disampaikan Yesus ketika dia bersama dengan para murid. Tentang apa? Tentang sesuatu yang akan terjadi di depan ketika para murid tidak bersama lagi dengan Tuhan Yesus. Dan itu tertuang dari ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu Yesus mau meneguhkan para murid itu dengan mengatakan seperti ini. Ya, tadi kita sudah melihat secara kalender gerejawi bahwa pada 8 Juni 2025 kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan ini juga sudah diketahui oleh Tuhan Yesus, maka dia memberikan sebuah jaminan atau garansi kepada para muridnya. Ada Roh Penghibur yang akan diutus oleh Bapakku ke tengah-tengah kalian. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan, kalau aku pun tidak bersama dengan engkau, kalau aku pun tidak bersama-sama lagi seiring sejalan dengan engkau, tapi jangan takut. Dan ini kan sesuai dengan tema kita ya. Jangan gelisah, jangan gentar. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang sebagai penghibur yang diutus oleh Bapa untuk mengajari dan menghibur para murid dalam menjalani kehidupannya. Atau kalau kita sampai kepada konteks kita pada saat ini, Ibu Bapak, siapa sih di dalam kehidupan ini tidak menemukan persoalan kehidupan? Semua, walaupun mungkin kadar dan persentasinya berbeda-beda ya. Tapi siapa sih yang hidupnya mulai dari kelahiran sampai kematian tenang-tenang saja? Saya pikir kita akan sulit untuk menemukan orang yang seperti itu. Tapi kalau seandainya kita mengatakan kehidupan kita ini dinamikanya selalu, kadang kita menemukan kesulitan, kadang kita menemukan kemudahan, kadang kita bersuka cita, tapi kadang kita berduka cita. Itu hal yang normal, Ibu Bapak. Lalu kita akan melanjutkan sebagai umat Kristen. Apakah sebuah jaminan bahwa kehidupan kita akan baik-baik saja? Belum tentu. Karena Yesus sendiri juga anak dari Bapa yang mengutus dia, yang memberitakan tentang keselamatan pun, dia menemukan persoalan. Lalu kita masuk lagi ke dalam kehidupan kita, kita selalu dihampiri oleh persoalan. Belum lagi persoalan perekonomian, belum lagi persoalan yang berhubungan dengan pendidikan dan pekerjaan, belum lagi persoalan dengan relasi kita dengan suami, istri, dan anak-anak kita. Belum lagi persoalan yang berhubungan dengan kesehatan. Dan yang semua-muanya. Kita, dinamika kehidupan ini selalu membawa kita dalam situasi yang naik turun, Ibu Bapak. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadi gentar dan gelisah karena ini? Sama seperti pertanyaan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Apakah mereka gentar dan gelisah ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka? Gak perlu gelisah, gak perlu gentar, Ibu Bapak. Kenapa? Karena Allah akan mengutus Roh-Nya yang kudus. Roh yang akan memampukan. Roh yang akan menolong, kalau dalam bahasa aslinya disebut parakletos. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita menghadapi situasi yang penuh dengan tantangan dan persoalan ini. Di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, Ibu Bapak. Lalu pada poin yang kedua dikatakan, ada jaminan dari Allah Bapa. Parakletos, Roh penolong yang menolong kita. Maka kalau tema kita mengatakan janganlah hatimu gelisah, ya memang gak perlu gelisah.
Janganlah hatimu gentar. Ya memang nggak perlu gentar. Kalaupun seandainya kita berhadapan dengan persoalan kehidupan yang berat sekali, jangan takut. Kenapa? Ada roh yang menghibur kita, mengajari kita, dan mengingatkan kita tentang firman Tuhan, sehingga kita bertahan. Jadi pada poin yang kedua ini, kalau pada poin yang pertama diberi kebebasan bagi kita, apakah kita dapat membuktikan kita menjadi orang yang taat dan mencintai Dia, atau orang yang tidak taat dan tidak mencintai Dia? Tapi pada poin yang kedua ini diberikan pilihan juga kepada kita, Ibu Bapak, bahwa kehadiran roh itu akan memampukan kita. Kalaupun terkadang kita harus terseok-seok berjalan menapaki kehidupan kita ini, tapi roh itu akan memampukan. Kalaupun terkadang kita menghadapi tantangan untuk memberitakan firman, untuk menyatakan apa yang telah dikatakan Kristus kepada kita tentang sebuah berita anugerah bahwa Dia adalah keselamatan kita, kalaupun kita terseok-seok melakukan itu, jangan berhenti. Kenapa? Karena ada roh yang memampukan. Yang ketiga, Ibu Bapak. Lalu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapakku akan mengutus roh yang menghibur engkau, yang menghibur umat Tuhan di GKI Sumut Jalan Gunung Sinabung ini, yang menghibur dan memampukan kita, sehingga jalan kita menjadi jalan yang penuh dengan keyakinan. Lalu pada poin yang ketiga ingin dikatakan bahwa selain jaminan roh yang akan diutus oleh Bapa, apalagi yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk meneguhkan para muridnya. Menarik, Ibu Bapak, ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera itu berbeda dengan damai sejahtera yang ada dan berasal dari dunia ini. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah itu melalui Yesus Kristus itu berlaku kekal. Ibu Bapak, mungkin secara gamblang kita akan mengatakan apa arti damai sejahtera? Shalom. Benar. Damai sejahtera dari bahasa Ibraninya itu adalah kata salom. Tapi kita akan sedikit melihat lebih dalam. Apa makna salom ini? Apakah damai sejahtera itu ataupun shalom itu hanya dibatasi dengan situasi yang tidak berhadapan dengan konflik? Apakah ketika kita mengatakan damai sejahtera Allah diberikan kepada kita, damai sejahtera Kristus ditinggalkan atas kita, lalu kita tidak berhadapan dengan situasi yang membawa kita kepada sebuah konflik? Tidak hanya itu saja. Benar bahwa damai sejahtera berarti memang kita tidak berhadapan dengan situasi konflik. Tapi pemaknaan shalom ini lebih dalam, Ibu Bapak. Tidak hanya sekedar situasi tanpa konflik, tapi Yesus ingin mengatakan bahwa damai sejahtera ini melingkupi keutuhan kita dengan Kristus itu sendiri. Artinya, ketika Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan atasmu, damai sejahtera akan kuberikan kepadamu. Yesus mau mengatakan, ada keutuhan antara Yesus dengan para muridnya. Jadi shalom itu bukan hanya sekedar situasi baik-baik saja, tapi shalom itu juga mengartikan bahwa ada kesatuan dan keutuhan antara manusia dengan Kristus itu sendiri. Maka kalau kita mengatakan damai sejahtera Kristus tinggal padaku, maka kita telah mengalami kebersatuan dengan Kristus. Yang kedua, damai sejahtera itu juga mempunyai pemaknaan ada kesejahteraan hati yang kita rasakan.
kesejahteraan hati yang kita rasakan. Jadi kan bisa juga kalau damai sejahtera yang kita pahami, damai sejahtera di dunia ini mungkin kita merasa nyaman, mungkin kita merasa tenang kalau secara finansial kita sudah dipenuhi. Tapi Kristus mau mengatakan, nggak hanya itu damai sejahtera dunia itu. Damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus kepada para muridnya adalah ketika para muridnya itu mengalami kesejahteraan. Kesejahteraan itu kembali, itu berelasi dan berhubungan dengan hati. Maka kalau kita masuk kepada poin yang kedua tadi, bahwa Roh Penghibur akan diutus kepada para murid. Dan itu akan melahirkan damai sejahtera di dalam hati mereka. Maka kembali gak ada alasan mereka untuk gentar dan gelisah. Itu juga yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, Ibu Bapak. Yesus tidak hanya sekedar mengatakan ada Roh Penghibur, tapi Yesus juga memenuhi itu dengan mengatakan, kutinggalkan damai sejahteraku atasmu. Dan dengan itu kita akan mengalami hati yang sejahtera. Dan dengan itu juga maka tidak akan ada peluang untuk gelisah dan khawatir, resah dan ketakutan dalam kehidupan kita. Lalu damai sejahtera ini juga berhubungan dengan hubungan yang pulih dengan Tuhan. Jadi kita kan umat yang berdosa. Di dalam liturgi kita juga tadi kita sudah mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Keberdosaan manusia itu sebetulnya mencoreng hubungan yang mesra. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, umatku yang ada di GKI Sumut, aku mencintaimu, aku mengasihimu, maka aku ingin hubunganmu dengan Bapa itu menjadi berpulih. Bagaimana cara hubungan itu dapat berpulih? Yaitu ketika aku memberikan damai sejahteraku kepadamu. Dan yang terakhir ingin dikatakan tentang makna damai sejahtera itu, bahwa kita merasa berkecukupan dari sisi rohani kita. Kalau kita dikenyangkan dengan firman Tuhan, maka kita akan merasakan damai. Nanti bisa diceklah Ibu Bapak. Kalau kita merasa dikenyangkan dengan firman Tuhan, maka kita akan merasa damai. Jadi kalau seandainya seorang penyanyi mengatakan, jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semua berlalu. Hanya padamu Tuhan, tempatku mengadu dari semua kepalsuan dunia. Seperti itu ya. Lalu kita berhadapan dengan dunia yang menawarkan damai sejahtera yang semu. Lalu pada hari ini Tuhan menawarkan damai sejahtera yang sejati. Dan dengan damai sejahtera itu kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik-baik saja. Sehingga kalaupun kita berhadapan dan menemukan persoalan hidup, maka kita tidak berhenti atau mundur, tapi kita tetap berjalan karena ada Kristus yang memberikan damai itu kepada kita. Maka Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan tanpa alasan Tuhan Yesus meneguhkan umatnya pada saat ini melalui firman ini. Tapi ini adalah sebuah tujuan yang ingin memberangkatkan kita melanjutkan kehidupan kita. Hidup ini harus terus berjalan. Hidup ini harus tetap kita lalui. Kembali kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang kita tahu adalah ketika kita berjalan dengannya, dituntun oleh Roh-Nya yang kudus dan menikmati damai sejahteranya, maka hidup kita akan baik-baik saja. Tenanglah bersama Tuhan. Nikmatilah kasih-Nya. Nikmatilah kekuatan dari Dia. Allah memberkati